Siko si Honda nak. Apa di sekolah enggak nak? Sekolah. Ya. Ini licin kan. Iya, kalau aki lah Honda tu mereka. Ada orang bawah? Hah? Orang nembak. Oh iya, agak curam ya. Ada enggak ke bang? Hah? Banyak enggak ke bang ya? Tak salah, takut bang tengok apunya. Curam mana? Iyalah, awak enggak bang. Terlalu curam. Taluk bang. Kurang enggak biru. Hah? Kurang enggak biru. Enggak bodoh. Jadi yang pondok itu gimana arahnya? Sana mah di kiri. Belok kiri jauh dari situ. Enggak. Sekitar 100 meter. 1 meteran. Enggak ada kadang tapi bang. Dapat situ kok. Sudah kayak aku tuh lah mulai atas yang dia. Bayangan kalau langsung tajun ke sini dia. Jadi yang korban ko yang dijatuhnya tuh di situ. Datang tuh yang tinggi tuh. Jauh dari situ enggak? Yo. Lumayan kalau dari situ lumayan. Itu makanya enggak mungkin rasanya doh. Lah sampai di pondok tuh mah. Lah enggak mungkin rasanya nyujeret palingan analisa puasa ya masyarakat yang ngecek tuh ya. nyanyian Kayaknya saluran bawahnya kali keteh tuh. Iya. Mungkin ya. Soalnya sampai nanya selain di situ tuh di Siko ceknya. Iya. Mungkin kalau nyogotong dari ujung situ ke situ enggak mungkin enak. Ada. Mah masyarakat rumah. Iya, ada rumah kan. Takutnya ketahuan ya. Mau kue di anyi-anyi teh. Itu info dari masyarakat setempat. Iya. Pola dipasangnya guys bawahnya. Tuh, iya. Bawah pantai lo. Oke. Enggak lihat ya, Bang. Hah? Enggak lihat. Jadi pondoknya itu yang Maiko? Enggak. Enggak kan? Bagi dia. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melihat pondok yang dijadikan lokasi si pelaku ini melakukan aksinya. Jadi pelaku ini meruda paksa si korban di pondok yang akan kita spill nanti. Saat ini lokasi TKP sudah dikasih garis pembatas ya teman-teman. Bisa dilihat di bawah sana. Itu ada tali plastik atau tali teyen yang sudah dipasangi oleh pihak berwajib pada hari ini. Dan tadi menurut cerita dari teman yang mengantarkan ke lokasi ini, korban juga digulingkan dari atas tebing ini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan spill juga lokasinya di bagian atas. Sekarang kita lihat dulu bagian bawah di lokasi pondok di mana tersangka ini melakukan aksinya, meruda paksa almarhumah Nia pada tanggal 6 September 2024. Nah, beginilah penampakannya teman-teman di sekitaran TKP yang akan dilakukan rekonstruksi besok, tepatnya di tanggal 7 Oktober hari Senin. Nah, sepertinya itu ya teman-teman. Sudah terlihat dari sini ada pondok yang di ujung sana. Nah, itu dia pondok yang itu ya. Dan ketika peristiwa terjadi, kondisi cuaca hujan deras dan kemungkinan pelaku ini menghanyutkan korban di saluran ini. Nah, ini salurannya saya lihat cukup deras dan kemungkinan pelaku menghanyutkan korbannya sampai ke lokasi pertama dikuburkan.
coba terus bergerak ke arah sana ya teman-teman, karena ini juga merupakan lokasi yang akan dijadikan rekonstruksi. Nah, dari sini saya sudah juga bisa melihat di ujung sana ada garis yang terpasang. Tali ini maksud saya teman-teman, di lereng sana. Dan kemungkinan si pelaku ini memang membuang atau menjatuhkan korban dari atas bukit sana. Karena di balik bukit yang sebelah kiri saya ini, di atasnya itu dataran, dan di baliknya itu lokasi TKP atau tempat penyekapan pertama atau penyergapan oleh pelaku. Nah, jadi ini dia ya teman-teman, pondok yang dijadikan lokasi pelaku melakukan aksi bejatnya. Ini dia teman-teman pondoknya. Di sekeliling pondok ini sudah dikasih garis pembatas. Dan di bagian atas sana sudah terpasang tali. Kita coba bergerak ke kanan dari lokasi pondok ini ya teman-teman. Nah, beginilah penampakan pondoknya. Jadi sebelum korban dikuburkan, korban dijatuhkan dari atas bukit sana. Itu menurut informasi yang saya dapat pada hari ini. Dan bisa jadi ketika hari kejadian di tanggal 6 September yang lalu, tepatnya udah sebulan, si pelaku ini menghanyutkan korban melalui saluran ini. Nggak bisa Pak ya Bang. Jadi pondoknya ini berada di balik bukit ya teman-teman. Dan di sekitaran pondok ini terdapat hamparan sawah yang begitu luas. Mudah-mudahan proses rekonstruksi besok berjalan lancar dan amarah warga dapat diredam, biar kasus ini menjadi jelas seperti apa kronologi dari si pelaku ini menjalankan aksinya. Bisa dilihat ya teman-teman, tali yang terpasang cukup jauh, saya lihat sampai ke ujung sana, sampai ke lokasi si pelaku ini menguburkan almarhumah. Jadi gambaran pemikiran saya ini ya teman-teman, ketika pelaku ini melakukan aksi bejatnya, si
si korban ini dijatuhkan dari atas bukit sana, yang di ujung itu ya. Kemudian membawa pondok ini, dan pada saat itu kondisi air pasti besar, debit air yang ada di saluran ini, karena pada waktu itu cuaca hujan deras. Jadi tali yang terpasang ini saya lihat memanjang sepanjang saluran. Saya lihat ada sekitar ratusan meter yang terpasang. Makanya saya yakin si korban ini dihanyutkan melalui saluran ini. Karena kalau dia gotong, sudah pasti sulit untuk digotong, karena medan yang dilalui bisa teman-teman bayangkan. Gak mungkin setelah menjatuhkan dari tebing ini mencoba untuk menaikkan atau melalui ini, gak mungkin rasanya ya. Jadi perkiraan saya memang demikian. Si korban ini besar kemungkinan memang dihanyutkan, karena patokan kita tali ini ya teman-teman, karena tali ini terpasang ratusan meter ke arah bawah sana. Dan menurut informasi, mungkin karena si pelaku ini takut ketahuan aksinya, sehingga pada titik di bagian ujung sana melakukan upaya untuk mengubur si korban. Temboknya cukup licin ini saya lihat ya teman-teman. Kalau saya perkirakan saluran ini dalamnya saat ini sebatas lutut. Cukup panjang ternyata teman-teman tali yang terpasang sampai ke ujung sana ya. Sampai ke ujung sana. Ada yang lagi mengolah tanah persawahan. Jadi saya perkirakan ini ada sekitar, ini berapa ratus meter perkiraan panjang tali ini terpasang? Ke TKP kuburan. Dari pondok 300 meter ada ya? Lebih. Dari TKP 1 kamari 200, 300 ya dong, cuma Bang. Ya 400 meter perkiraan. 300 meter. Oke teman-teman, kita coba lihat ke bagian atasnya nanti ya, gimana kondisinya di atas TKP. Dan besar kemungkinan saya ya teman-teman, si pelaku ini nggak menaikkan korban ke sini, karena ini cukup terjal tanjakannya atau turunannya. Jadi si korban memang dihanyutkan melalui saluran yang di bawah ini. Oke teman-teman, saya ingin memberikan gambaran untuk rekonstruksi besok. Ini adalah tempat atau TKP pertama ya, dimana almarhumah Nia Kurniasari ini disekap atau disergap oleh si pelaku Indra Septiarman alias Indragon pada tanggal 6 September 2024. Dan ini adalah TKP pertama ya, dimana di lokasi ini ditemukan gorengan yang berserakan, begitu juga dengan dagangan almarhumah seperti bakul dan duit. Dan TKP keduanya ada di atas ini, jadi nanti saya akan mencoba melihat ke atas Pak, seperti apa penampakannya, karena di video-video sebelumnya juga belum ada saya review ya, mulai dari TKP, mulai si korban ini disergap atau disekap, kemudian dibawa ke sini. Nah ini dia teman-teman, TKP kedua ini. Jadi di lokasi ini hijab si korban ditemukan. Jadi si pelaku ini membawa si korban
naik ke atas bukit ini. Kita coba berjalan terus ke depan ya, sampai ke lokasi korban dijatuhkan atau dibuang dari atas bukit ke bawah yang mengarah ke arah saluran. Ini jalannya ya teman-teman, dan garis polisi juga sudah terpasang ini. Bukan garis polisi, ini garis pembatas yang sudah dipasang tadi oleh pihak keamanan. Dan di ujung sana adalah makamnya atau pusara almarhumah. Di siang menjelang sore ini pelayat masih ramai di pusara untuk mendoakan almarhumah. Jadi saya berpikiran si pelaku ini membawanya ke sini ya teman-teman, karena patokannya garis yang sudah dipasang ini. Inilah penampakannya di sekitaran TKP ya teman-teman. Sebelahnya juga ada jalan kaki. Di posisi saya berdiri saat ini, kondisi di atas ini datar ya teman-teman, banyak ditumbuhi oleh pohon durian. Di sini lagi berbunga ya duriannya. Sekitar 4 bulan lagi mungkin sudah mulai masak. Dan di sebelah kiri ini juga saya lihat ada pusara ya teman-teman, atau tempat pemakaman. Jadi kalau di sini pemakaman itu bukan pemakaman umum, jadi pemakaman kaum, seperti misalnya pusara suku Sikumbang, suku Koto, atau yang lainnya. Ini juga ada pusara ya teman-teman. Jadi yang di sebelah sana tadi itu tempat pemakamannya almarhumah. Kemana dek? Kok ke tempat apa tuh? TKP? Di sini nggak ada kelihatan adegan sepertinya ya teman-teman, karena di bangunan ini tidak saya lihat garis polisi atau garis yang dipasangi. Untuk garis itu di ujung sana ya teman-teman. Paling dari saya berdiri ini jaraknya sekitar 25 atau 30 meter. Dan anggapan besar saya memang demikian ya teman-teman, si pelaku ini menyeret korbannya melalui jalur ini, karena saya lihat hanya ini jalur satu-satunya yang menuju ke arah lokasi si pelaku ini membuang si korban dari atas bukit. Cukup tinggi semaknya ya teman-teman, tidak terbayangkan seperti apa kejadiannya ketika malam itu. Kondisi hujan deras ditambah gelap. Jadi ini lokasi korban dibuang ya? Enggak seret. Oh yang diseret? Tapi dijatuhkan? Ya. Sebelah situ lebih jelas nampaknya. Coba kita arah ke situ, di situ kan. Mana jalannya dek? Ya. Kalau ini kita buka juga. Jadi pondok yang ya, dijadikan tempat melakukan aksi bejat si pelaku di bawah itu ya teman-teman. Ya. Nah itu dia pondoknya ya. Kita coba zoom dulu. Nah itu dia ya. Jadi ini pondok yang dijadikan pelaku untuk melancarkan aksinya.
tempat di mana lokasi tempat si pelaku menyeret korban dan menggulingkan ke bawah di ujung sana ya teman-teman. Kita akan coba lihat ke sana di mana tempatnya ya kan. Oke, lanjut. Apa kondisinya di sana? Ayo Dek, coba kita lihat sana Dek. Asli sini Dek? Iya. Ya. Tetangganya. Oh, tetangganya. Kita ditemani adik-adik ini ya teman-teman, untuk menunjukkan lokasi di mana si korban dibuang atau dijatuhkan oleh si pelaku ke bawah. Hah? Mana jalannya sini? Bisa jalan Dek? Bisa. Ke kiri, arah ke kiri. Oh, bisa jalan sini. Jadi adik-adik ini tetangganya almarhumah ya teman-teman. Di sini mungkin Dek? Ini kan? Ini kayak enggak? Iya. Bisa Bang? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada tali ya teman-teman, tali yang sudah dipasang memanjang ke arah sana. Jadi korban memang digulingkan ke bawah Dek ya? Iya. Itu di bawah dan juga sawah masyarakat. Nah, beginilah penampakannya ya teman-teman. Lokasi di mana si pelaku ini menjatuhkan korban ke bawah. Posisinya cukup jauh. Kalau diperkirakan tingginya ada sekitar 20 meteran. Coba lihat bisa ke sebelah ujung itu mungkin yang lebih terjal lagi ya. Iya, mungkin memang dari di daerah ini Bang, ya, dibuang. Ya, ya. Mungkin di ujung sana lah. Itu yang lebih terjal. Iya, itu yang lebih terjal. Astagfirullahaladzim, begitu sadis dan biadab kejamnya ya seorang pelaku Indra Sekraman menghabisi nyawa dari seorang gadis penjual gorengan bernama Nia Pujiasari. Dan berapa jauh juga dia diseret ya sampai di sini, sehingga kalau diperkirakan berapa ratus meter Bang? Dari lokasi TKP pertama kedua 200-an ada. 200 meter ada. Sejauh itulah Indra Sekraman itu menyeret tubuh dari Nia Pujiasari yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri ya. Mungkin belum sempurna itu, belum meninggal gitu ya. Tapi karena kepanikan mungkin si pelaku ini menyeret ke dalam semak-semak sehingga pas ditemukan jasad Nia ya, tubuh Nia di kuburan dia yang di ujung sana itu kan, di lokasi TKP ketiga ya. Itu bisa dilihat di video yang sudah kami tayangkan ya. Jadi tubuh Nia itu menurut pengakuan ibunya sudah nggak dikenali lagi wajahnya. Wajahnya sudah hancur ya? Sudah rusak ya? Luka lebam bagian kepala belakang ya? Iya. Bagian kepala belakang, bagian hidungnya juga rusak ya, wajahnya rusak itu ya. Mungkin karena diseret atau ditonjok barangkali ya. Bisa jadi kena batu-batuan yang ada di sungai karena waktu itu kemungkinan si pelaku ini menyeret atau menghanyutkan si korban sampai ke bawah. Iya, mungkin dia gendong sejauh itu ya kan? Iya. Dengan kondisi yang seperti itu. Seperti ini kan? Iya. Nah, jadi untuk membawa tubuh Nia sampai ke jauh ke bawah itu kan, ke ujung ke muara sungai itu kan, sampai jauh, sampai lokasi tempat ditemukannya barang bukti celana Nia ya kan? Iya. Kan cukup jauh. Kalau dari sini pikirkan 300 meter ada dari pondok itu sampai ke ujung sana ada 300 meter jauh kali. Lebih Bang, 400-an ada kayaknya. Iya, lebih. Itulah. Nah, jadi kita nggak mungkin rasanya tubuh dari Nia itu digendong sejauh itu, pasti kita perkirakan, soalnya pas kejadian itu hari hujan deras. Pasti air itu meluap ya, debit airnya tinggi naik ya kan.